Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema iman dan terobosan keuangan. Ya. Jadi pada waktu Bapak Gembala kasih tahu bilang bulan April itu nanti temanya adalah terobosan keuangan atau terobosan finansial, jujur saja saya tuh sedikit gugup. Saya tuh agak gugup sampai saya tuh kayak pusing sendiri dengan pikiran sendiri kayak aduh kayaknya mau tolak sama gitu kayak, karena yang di pikiran saya itu kalau bicara soal terobosan finansial nih, apakah nanti akan berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak atau mungkin bagaimana caranya bagaimana caranya melipat gandakan penghasilan kita, ya kan, menjadi lebih banyak seperti yang kita punya saat ini, atau bagaimana menjadi kaya raya. Jadi di pikiran saya itu sudah penuh dengan itu. Apakah ini yang akan dibicarakan? Apakah ini yang akan disampaikan? Kalau ini yang akan disampaikan, saya itu mau kasih tahu ke Bapak Dedi, Bapak saya minta maaf, kapasitas saya tidak di situ, Bapak. Saya merasa bahwa saya tidak punya kapasitas di situ untuk berbicara tentang bagaimana menjadi kaya raya, bagaimana melipat gandakan penghasilan, bagaimana supaya kita bisa punya uang yang banyak. Saya tuh bergumul, serius saudara, saya bergumul, saya aduh, khotbah tidak ya gitu. Bilang tidak ya, bilang ke Bapak Dedi tidak ya, seperti itu. Tapi setelah saya juga berdoa, Tuhan kalau memang harus berbicara ya oke Tuhan, saya hanya alat, silakan Tuhan pakai sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu saya coba mempelajari firman Tuhan dan materi khotbah yang Bapak Dedi berikan. Saya mengerti bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan terobosan finansial atau terobosan keuangan ini, kita akan berbicara lebih kepada bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk meresponi dan menyikapi berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Jadi ketika saya mengerti itu, saya mulai haleluya, puji Tuhan, ya kan, karena saya bukan orang kaya, saya tidak tahu bagaimana caranya melipat gandakan uang menjadi sangat banyak. Jadi ketika saya mengerti bahwa berbicara mengenai terobosan finansial itu berbicara mengenai prinsip-prinsip kerajaan Allah mengenai keuangan atau mengenai hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan finansial kita, seperti itu. Ya, jadi ketika saya melihat, oh ya, puji Tuhan, Tuhan, inilah saya, pakailah saya Tuhan. Seperti itu. Jadi yang paling penting di sini adalah bukan tentang seberapa banyak yang kita terima, tetapi bagaimana caranya kita mengelola apa yang kita terima. Seperti itu. Bagaimana cara kita mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, ini bisa menyangkut banyak hal. Materi, keuangan, harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, ya, apapun yang ada dalam hidup kita. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita mengelola kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya, makanya Bapak Gembala di sini diberikan judul iman dan terobosan keuangan. Jadi iman harus lebih utama dari terobosan keuangan itu sendiri. Jadi sangat penting sekali untuk berbicara kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan tentang iman terlebih dahulu daripada sekedar bagaimana caranya agar kita diberkati. Bagaimana caranya agar hidup kita sejahtera dalam hal keuangan, ekonomi dan sebagainya. Itu nomor 2. Yang paling pertama adalah tentang iman. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jadi minggu lalu Dr. Billy juga sudah bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami terobosan finansial. Jadi jangan mau terima berkat saja, ya kan? Tapi lebih dahulu kita harus mempersiapkan kapasitas kita untuk menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Jadi hari ini kita masih dengan tema yang sama, kita akan berbicara tentang hal-hal yang sama. Kita akan mendalami prinsip kerajaan Allah mengenai terobosan finansial. Jadi bagaimana kita bisa
memiliki kehidupan finansial yang sehat. Mari kita buka Alkitab sama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius, kita akan baca bersama-sama. Kita baca dari ayat 2b sampai ayat yang ke-10, biar kita punya gambaran tentang apa yang Tuhan membicarakan kepada kita pagi hari ini. Mulai dari ayat yang ke-2b, berikutnya di situ mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Dalam hitungan yang ketiga, dengan semangat dan antusias, mari kita membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah pesan-pesan atau nasihat Rasul Paulus untuk anak rohaninya, yaitu Timotius. Pada saat itu Timotius sedang dipercayakan untuk melayani jemaat di Efesus. Jadi Rasul Paulus ini paling cepat sekali mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi dalam jemaat. Jadi ketika dia melihat ada masalah dalam jemaat, dia langsung segera turun tangan, entah lewat bersurat, karena dia belum bisa pergi ke sana, dia akan bersurat dan berbicara kepada penatua di sana yang bisa dipercaya untuk segera menuntaskan masalah yang ada di dalam jemaat di tempat itu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Kita akan belajar dari bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca ini. Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Ya, saya pikir ketika saya nanti akan bicara tentang terobosan finansial, saya akan berpikir akan bicara seperti pakar-pakar ekonomi, ya kan, cara untuk melipat gandakan, ya, cara untuk mengalami terobosan finansial. 1, ya, rajin menabung. Ya, yaitu nilai-nilai yang nanti akan masuk ke dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, salah satunya. Jadi yang paling pertama yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus adalah ibadah. Mengutamakan ibadah. Ibadah adalah bentuk persekutuan kita dengan Allah. Ibadah merupakan bentuk penyembahan kita kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Dengan beribadah, kita akan menemukan Allah dan seluruh kehendaknya bagi hidup kita. Ya, jadi esensi ibadah yang paling utama ada di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ada yang ingat ayat itu? Itu ayat yang cukup familiar. Roma 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan, coba sama-sama kita lihat Alkitab. Roma 12 ayat yang pertama. Karena
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi esensi ibadah adalah mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi di dalam ibadah seluruh motivasi dan niat hati kita itu akan diluruskan atau akan diperbaiki. Seperti itu. Ibadah berbicara mengenai kualitas hidup kita di hadapan Allah. Bagaimana kita berusaha hidup untuk memuliakan Allah. Ya, jadi nanti salah satu manifestasi dari pola hidup dan perilaku yang mencerminkan ibadah itu adalah sikap kita terhadap perkara materi, uang atau mamon, bahasa yang dipakai di Alkitab. Ya, sedikit kita mengulas konteks bacaan pada pagi hari ini. Latar belakang Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada Timotius. Jadi Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius tentang bahayanya penyesat di tengah umat. Jadi di tengah umat itu ada penyesat-penyesat yang muncul. Jadi penyesat-penyesat ini mengajarkan doktrin yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan, ya, terutama dalam hal materi. Ya, kita perlu waspadai. Hari ini tuh lagi tenar-tenarnya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Yang paling tenar adalah doktrin yang menyangkal tentang keselamatan ada di dalam Yesus Kristus, hanya ada dalam Yesus Kristus. Mereka bilang bahwa kalau berbuat baik kita bisa selamat, seperti itu. Dan penyesat itu muncul dari dalam lingkungan tubuh Kristus, bukan dari luar. Nah, itu yang paling berbahaya. Jadi Rasul Paulus sedang mengingatkan, tapi dalam hal ini penyakit yang ada di jemaat Efesus itu adalah mereka memiliki cara pandang yang salah tentang ibadah. Seperti itu. Jadi para penyesat ini memecah belah persatuan di tengah jemaat, karena mereka semata-mata hanya mau mencari keuntungan di dalam ibadah. Itu di ayat 4 dan 5. Jadi penyesat-penyesat ini suka sekali memperdebatkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting, tapi diperdebatkan, dibuat jadi masalah. Kemudian mereka menimbulkan iri hati, perpecahan, fitnah, dan saling curiga di antara satu dengan yang lain. Jadi karena mereka punya cara seperti ini, akhirnya mereka tidak bisa lagi, tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi hati nurani mereka itu sudah dibutakan. Jadi semua yang mereka pikirkan di dalam kumpulan ibadah, dalam persekutuan ibadah, itu adalah semata-mata tentang mendapatkan keuntungan materi. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan keuntungan di dalam lingkungan ibadah itu, di dalam lingkungan persekutuan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini juga mengingatkan kita secara pribadi pada pagi hari ini, berhati-hatilah dengan sikap ibadah kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita rajin datang ibadah ke gereja, tetapi cara hidup kita tidak berubah. Kita masih memiliki cara-cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Tutur kata kita masih sama dengan orang-orang dunia, tidak ada bedanya, ya kan? Sikap tingkah laku kita, pola pikir kita, ya kan, masih belum menunjukkan orang yang beribadah, masih bertentangan dengan kebenaran Allah, maka ibadah kita itu sia-sia, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi seperti tadi dalam Roma 12 ayat 1, ibadah itu berbicara mengenai keseluruhan hidup kita. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku, itu adalah ibadah kita di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, bukan keadaan ekonomi kita yang terlebih dahulu diubahkan, melainkan karakter kita. Jadi yang diubahkan di dalam ibadah ketika kita beribadah, dalam kita bicara tentang terobosan finansial, jadi kita akan lebih fokus ke sini.
Jadi yang akan diubahkan terlebih dahulu di dalam ibadah adalah cara pandang kita terhadap berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Ya, bagaimana kita memiliki fokus yang benar ketika kita beribadah. Sekali lagi, ibadah meluruskan motivasi kita tentang materi. Iya, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 1 Timotius tadi, Paulus mengatakan ibadah kalau disertai rasa cukup itu akan memberi keuntungan besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, rasa cukup yang dimaksudkan di sini adalah setiap kali kita datang ibadah, yang kita inginkan dalam ibadah itu sendiri adalah Tuhan. Amin. Ketika kita datang ibadah, yang kita cari itu hanya Tuhan saja. Tidak ada keinginan lain, tidak ada motivasi lain atau embel-embel tambahan ketika kita datang menghadap Tuhan. Hanya Tuhan saja yang ingin kita temui, yang ingin kita dapatkan di dalam ibadah yang kita lakukan. Nah, sehingga ketika kita datang beribadah, fokus kita itu hanya tertuju kepada Tuhan, bukan untuk mengejar berkat-berkat jasmani. Saya ingat lagunya penyanyi rohani Jason Irawan, kalau tidak salah, pokoknya Jason. Ada satu lagunya, saya suka lagu itu. Lagu itu bilang seperti ini: di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu, dan bukan berkatmu, kau yang maha tahu. Nah, jadi yang saya cari di hadirat Tuhan itu hanya wajah Tuhan, hanya pribadi Tuhan, hanya Tuhan dan seluruh kehendaknya, bukan keuntungan untuk memuaskan diri saya. Di dalam ibadah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya keuntungan yang dapat kita peroleh, sebagai satu-satunya yang kita cari, yang kita kejar. Jadi kalau misalkan kita datang ibadah dari rumah, makanya penting sekali untuk ketika kita mau datang ibadah, kita perlu berdoa. Kita minta Tuhan bersihkan hati kita, pikiran kita, taruh motivasi yang benar dalam diri kita. Lalu kita datang ke tempat ibadah. Kalau kita datang ibadah cuma mau cari keuntungan jasmani, cuma mau cari keuntungan-keuntungan untuk memuaskan kesenangan-kesenangan daging kita, kesenangan diri kita, kepuasan diri kita saja, tidak usah datang ibadah. Kerja saja di luar. Orang kerja keras di luar sana dapat uang banyak, betul? Kalau cuma datang ibadah untuk cari keuntungan jasmani, untuk mau cari keuntungan berkat materi, berkat keuangan, kita tidak usah repot-repot datang ibadah. Kita kerja keras di luar sana saja kita sudah bisa jadi orang kaya. Setuju tidak Bapak Ibu? Banyak orang tidak beribadah kaya raya loh. Semua yang mereka mau terpenuhi, semua yang mereka cari, mereka inginkan, mereka dapat. Mereka tidak ibadah, mereka cuma bekerja keras. Ya, karena memang itu hukum alam, bekerja keras ya pasti kamu nanti akan mendapatkan hasil dari pekerjaanmu itu. Tetapi persoalannya yang ditekankan di sini adalah kita harus mengutamakan ibadah sebagai orang percaya. Makanya kalau kita datang ibadah, fokus kita tidak pada Tuhan, nanti ada saja kita dalam ibadah. Fokus kita tuh bakal lari kemana-mana, pikir ini, pikir itu. Datang tuh tidak benar-benar fokus untuk menyembah Tuhan. Datang tuh tidak benar-benar fokus nyanyi. Makanya firman Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutku, tapi hatinya jauh daripadaku. Itu yang sering terjadi dalam ibadah kita. Kita mengaku kita ibadah, mau gimana? Ibadah hari Minggu, hari Tuhan. Mari kita beribadah. Iya, datang ibadah saudara, tapi benar tidak beribadah. Benar tidak datang ibadah itu cari Tuhan, temukan wajah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan urapan Tuhan. Benar tidak? Kalau tidak, berarti itu bukan ibadah. Itu cuma datang duduk-duduk nongkrong di gereja. Lebih enak nongkrong di kafe.
Firman Tuhan mau kasih tahu kita bahwa ayo mari kita ubah cara ibadah kita. Saya percaya bahwa cara kita beribadah akan berbeda kalau kita pahami ini dengan benar. Bahwa oh iya, saya datang ibadah, fokus saya itu cuma Tuhan. Saya bukan mau datang untuk menilai tim altar, menilai berapa banyak jemaat yang datang, siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang tidak datang. Tidak, yang paling pertama saya datang ibadah itu adalah saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Cari Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, nikmati hadirat Tuhan. Kalau datang di sini tidak nikmati hadirat Tuhan, untuk apa? Betul tidak, Bapak Ibu? Lebih baik tidur di rumah, iya kan? Lebih baik jalan-jalan saja, healing-healing, pergi kemana saja. Tidak usah datang ibadah. Karena percuma kita datang ibadah, fokus kita lari kemana-mana. Menyembah Tuhan tidak menyembah sungguh-sungguh. Baru haleluya 1-2 kali suka malas, bosan. Haleluya, haleluya. Lihat kiri kanan, garuk-garuk. Kapan ini WE selesai, penyembahan terlalu lama sekali. Nyanyi ulang-ulang. Itu yang harus kita lakukan dalam ibadah. Lalu saudara, Bapak Ibu, kita datang ibadah untuk apa kalau bukan untuk itu? Boleh berkuar-kuar semangat, sudah merasakan hadirat urapan Tuhan, sudah bersuka cita, bersorak-sorai, macam-macam. Nanti pulang baru bayang tadi itu ibadah tuh kayak biasa. Bisa rasa apa-apa, sudah sadar. Iya, kita yang tidak fokus dengan Tuhan, makanya kita tidak rasa apa-apa. Jadi sia-sia kan Bapak Ibu. Berapa banyak coba kita sebuang-buang waktu tiap minggu datang gereja nih, cuma untuk tangan-tangan, menguap-menguap, cuma untuk gue lihat ini orang pembaju dari atas sampai bawah, dia pembaju nih matching kosonde dengan sepatu. Aduh, tidak penting sekali. Iblis itu suka sekali mengecoh perhatian kita. Datang ibadah cuma fokus kayak, ya memang tidak salah juga kalau kita datang ibadah kita sampaikan keluhan-keluhan kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Boleh, memang kita harus menyampaikan itu kepada Tuhan, mau kepada siapa lagi. Tapi usahakan ketika kita datang, mari kita cari hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan terlebih dahulu. Kita senangkan dulu hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita senangkan Tuhan dulu dengan perenungan-perenungan hati kita. Tuhan, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan, 1 minggu ini aku diberkati Tuhan. Ada masalah, ada tantangan, tapi Engkau menyertai aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya kesempatan untuk beribadah dibandingkan orang-orang di luar sana. Mau ibadah saja diusir, gereja disegel, ditutup, tidak bisa ibadah, menangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau satu-satunya yang aku cari di sini Tuhan. Engkau satu-satunya yang aku inginkan Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Seperti itu. Lalu nanti setelah sudah dengar firman Tuhan, kalau hati kita dijamah, disentuh, ada pesan firman Tuhan, ketika doa syafaat, di situ kita menaikkan permohonan kita. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, ini pergumulan saya Tuhan. Jangan batas sibuk dulu dengan pikiran-pikiran masalah persoalan kita. Jangan. Datang dengan iman bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Bahkan kita tidak perlu list satu persatu pun Tuhan tahu. Tapi yang paling pertama di sini Tuhan mau ajarkan kita senangkan hatinya. Ibadah kita harus menjadi ibadah yang hidup. 1 orang menyembah, 2 orang menguap, ya kan? 5 orang menyembah, yang 5 orang main-main, main HP segala macam. Itu bukan ibadah, percayalah, itu bukan ibadah Bapak Ibu. Kita buang-buang waktu. Jadi motivasi kita dalam ibadah, keuntungan kita yang satu-satunya keuntungan yang akan kita dapatkan di dalam ibadah itu adalah Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Setan tuh terlalu mengecoh dan menipu kita. Datang ibadah itu supaya lu dapat keuntungan jasmani, dapat berkat jasmani, begini segala macam. Fokus kita sudah dialihkan terlebih dahulu ke sana.
bukan ke Tuhannya lagi, tapi sudah ke berkatnya. Kamu salah itu, saudara, Bapak Ibu. Sangat-sangat salah. Jadi sekali lagi, kalau kita datang gereja, ibadah cuma mau cari berkat jasmani, tidak usah datang gereja. Kerja saja di luar, bekerja saja, bekerja keras, nanti kita akan dapat keuntungan yang banyak. Karena ibadah itu terlebih dahulu memberi keuntungan rohani bagi kita, teman-teman, saudara. Amin. Ibadah itu memberi keuntungan rohani, kesegaran rohani terlebih dahulu. Kita tidak perlu bikin KKR, KPI. Tiap minggu kita bisa merasakan KKR. Kita bisa merasakan kebangunan rohani, kebaktian rohani, kebangunan penyegaran iman. Itu kita bisa rasakan setiap minggu. Kalau kita punya fokus yang benar, seperti itu. Jadi terlebih dahulu berkat rohani kita temukan karena kita menemukan Tuhan. Berkat jasmani itu cuma bonus, Bapak Ibu. Itu cuma bonus. Percaya. Jangan salah, jangan balik-balik. Berkat jasmani itu yang utama, keuntungan rohani itu nomor 2. Aduh, salah besar. Di dalam ibadah, keuntungan yang paling pertama yang kita dapatkan adalah keuntungan rohani. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua itu baru berkat jasmani, itu bonusnya. Kalau yang kita kejar semata cuma perkara jasmani, kita sangat-sangat rugi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita datang gereja cuma mau menangis, Tuhan selesaikan utang saya, Tuhan selesaikan masalah saya, Tuhan selesaikan persoalan saya, kita agak rugi. Datang pertama tuh cari dia, Tuhan, ini hidupku, aku mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku, Tuhan, apakah aku penyembah yang benar? Apakah aku menyembahmu dalam roh dan kebenaran? Tuhan, harusnya itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita beribadah, yang kita kejar adalah perkara-perkara rohani. Kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Ya, jadi kalau yang kita kejar cuma perkara jasmani, kita rugi. Kalau di ayat yang ke-7 dari 1 Timotius ayat yang ke-7, Kakak, di situ Paulus bilang, karena kita itu datang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Makanya kalau yang kita kejar cuma keuntungan jasmani, cuma bagaimana supaya uang saya tambah banyak, cuma bagaimana supaya pekerjaan saya lancar, hidup saya bahagia, sejahtera secara jasmani, kita agak rugi. Karena itu semua tidak kita bawa pulang nanti ke kekekalan. Apa yang kita bawa? Bekal rohani, Bapak Ibu. Kehidupan rohani, pertumbuhan rohani, manusia rohani kita yang semakin didewasakan, itulah yang akan kita bawa. Jadi kalau kita datang ibadah, fokus kita itu adalah Tuhan dan seluruh perkenanannya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita perlu ingat ini, bahwa ketika Tuhan Yesus menebus kita, kita ini sudah menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Kan tadinya kita tuh hidup dalam kutuk. Jadi orang mau sekaya apapun, mau sesukses apapun, seterkenal, sepopuler apapun di dunia ini, tapi kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, dia tidak diberkati. Saudara jangan ukur, Bapak Ibu jangan ukur berkat Tuhan itu dari hal-hal jasmani. Salah. Berkat rohani, keselamatan di dalam Kristus itu adalah keuntungan terbesar kita orang-orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jangan gagal fokus lagi. Iblis itu suka sekali buat kita gagal fokus. Ketika Tuhan Yesus mati menebus kita, maka kita ini sudah menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus bilang, kamu imamat yang rajani, kamu bangsa yang terpilih, umat kepunyaanku. Kita dipilih, kita diberkati. Kita ini berharga, kita dijadikan berharga, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kita ini sudah diberkati, Bapak Ibu. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau uang saya minggu ini tidak ada, berarti kayaknya Tuhan lagi tidak berkati saya. Oh salah.
terlalu kecil kita mengukur Tuhan hanya dengan uang, Bapak Ibu, saudara-saudari. Oh, kalau pekerjaan saya kayaknya tidak mendatangkan berkat yang banyak minggu ini, kayaknya Tuhan tidak berkati saya. Salah, Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan di balik setiap hal yang kita alami. Ada berkat rohani di sana. Jadi jangan menjudge Tuhan bahwa Tuhan ini tidak berkati saya karena keadaan keuangan kita yang tidak sebagus orang lain, tidak sebagus seperti itu. Tidak begitu, Bapak Ibu. Kita sudah diberkati. Amin. Kita sudah diberkati. Sehingga ketika kita datang ibadah, itu kita datang sebagai orang-orang yang sudah diberkati. Kita datang sebagai orang-orang yang bersuka cita karena sudah menuai berkelimpahan. Kita diberkati, kita merasa cukup. Kita merasa berkelimpahan di dalam Kristus. Kristus cukup bagiku. Aku bersuka cita dalam ibadah. Aku bersorak-sorak, bergembira, melompat-lompat, bertepuk tangan. Karena aku diberkati. Karena bebu utang masih banyak, memuji Tuhan setengah-setengah saja. Karena bebu masalah ekonomi selesai saja, jadi ya sulit memuji Tuhan apa adanya saja. Aduh, kita lupa itu kalau kita sudah diberkati. Masalah itu sifatnya temporer, cuman sementara. Selalu ada solusi di setiap masalah kita. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk masalah kita. Jadi fokus kita harusnya kepada Tuhan. Jadi kita beribadah bukan untuk mengejar berkat atau keuntungan materi atau keuntungan jasmani. Kita beribadah karena kita sudah diberkati. Kita beribadah untuk mengungkapkan syukur kita, mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1 tadi. Ya. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19. Ini Paulus ini benar-benar keras sekali, dia mengingatkan, dia kasih tahu ke Timotius untuk sampaikan kepada jemaat di Efesus dan untuk kita hari ini. Ini berkat, Bapak Ibu. Mari terima ini sebagai berkat untuk kita. 1 Timotius 6 ayat 17. Di situ Paulus bilang begini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Wih, ini ayat terlalu luar biasa, Bapak Ibu. Kita ibadah mengumpulkan harta pada hidup yang sebenarnya. Berarti ini bukan hidup yang sebenarnya, Bapak Ibu. Orang-orang berpikir bahwa inilah hidup yang sesungguhnya di dunia ini. Salah, Bapak Ibu. Hidup yang sebenarnya itu di kekekalan. Ini cuma sementara. Jadi kalau siang hari orang cuma pokok pangkat, cuma kejar berkat jasmani, hal-hal jasmani saja, rugi besar. Kalau datang ibadah bukan cari Tuhan, tapi cari yang lain-lain, itu rugi besar. Kita kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan harta kita di surga. Setiap kali kita beribadah, datang gereja atau di luar sana kita beribadah dengan cara hidup kita, menolong orang lagi, menolong orang, berbagi dengan sesama saudara, itu adalah cara kita mengumpulkan harta di surga. Jadi jangan heran kalau nanti kita malas-malas mengumpulkan harta selama di bumi, dan ketika kita pergi di surga, dan kita mungkin, ya saya tidak mengerti ya, saya belum pergi ke surga dan saya tidak tahu konteks harta itu seperti apa, tapi saya pikir firman Tuhan tuh berbicara ya apa adanya. Kalau kita malas-malas di dunia untuk menabung harta kita di sorga, nanti kalau sampai sorga jangan tanya-tanya Tuhan, kenapa bepung cuma begini, kenapa kok dia pun begitu banyak. Iya, karena kamu salah fokus. Kamu kumpul lebih banyak di bumi toh, koleksi oto lebih banyak, bangun rumah lebih besar, segala macam lebih banyak kamu koleksi.
masih kumpul di dunia, kamu lupa untuk kumpul di sorga. Nah dia itu kelihatannya tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi dia kumpul hartanya semua di sorga. Dia invest semua hartanya di sorga. Firman Tuhan bilang, kalau kumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat itu akan memakannya. Tapi kalau harta di sorga, Tuhan Yesus sendiri yang menjaganya, kekekalan yang menjaminnya. Jadi fokus kita harus berubah, Bapak Ibu. Cara hidup kita, bagaimana kita menolong, berbagi, hidup baik dengan semua orang, hidup baik dengan sesama, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah harta kekayaan kita yang sedang kita kumpulkan di sorga. Nanti kita bisa main di Bapak Steve, wih Bapak pun banyak, wih Bapak pun banyak. Kita berdoa, kita semua diberkati luar biasa. Amin. Mari kita bersemangat untuk menjadi kaya di kekekalan. Bapak Ibu, kita memberi ke orang-orang tidak tahu, tapi Tuhan sudah hitung itu semua. Kita menolong orang lain tidak tahu, kita hidup biasa-biasa sederhana, kita tolong orang terus. Tapi Bapamu yang di surga, yang melihat yang tersembunyi, yang kau lakukan, itu menghitungkan semuanya kepadamu. Jadi kalau buat baik itu lebih bagus, orang sudah bisa balas, karena Tuhan yang balas. Kalau kita buat baik, orang langsung balas, ya sudah, itu sudah berkat kita, itu sudah pembalasannya. Tapi kalau kita buat baik dan orang tidak bisa balas, Bapa kita di surga memperhitungkannya sebagai harta kita. Ini prinsip kerajaan Allah. Jadi untuk mengalami terobosan finansial, untuk memiliki kehidupan finansial yang sehat, yang paling utama adalah kita harus mengutamakan ibadah. Amin. Bapak Ibu, semangat. Semangat beribadah. Mari kita sama-sama semangat beribadah. 1, 2, 3. Semangat beribadah. Ya, karena fokus kita sudah berubah. Kita tidak fokus pada hal dunia ini. Nanti sampai kita akan bicara, Tuhan tuh peduli dengan kita, serius, jangan takut. Masa sih kemarin Dokter Billy bilang kayak kalau kita orang tua, kalau ada mau apa kita suka kayak elus papa, mama, mari diurut, mari. Ya kan? Saya kalau di rumah dengan mama, kalau saya mulai manis-manis tuh kayak mama, aduh mama ya tata urut-urut, cium-cium, nanti mama pasti ada mau ini ada pas. Padahal saya tuh tulus loh, kayak saya rindu begitu loh, mama, aduh saya pengen peluk, saya pengen cium, ya kan, pijit-pijit. Mama tuh langsung curiga, ini pasti ada mau, ini ada mau. Kalau memang betul ada mau, kita undur dulu 1 hari kemudian baru kita sampaikan di sini. Itu maksudnya kita berdosa saja Tuhan sudah tolong kita, apalagi kita hidup menyenangkan Dia. Masa sih Dia tidak berkati kita? Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua, prinsip kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa mengalami terobosan finansial? Bagaimana kita memiliki kehidupan finansial yang sehat? Yang kedua adalah mencukupkan diri dengan berkatnya. Ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jadi mencukupkan diri dengan berkatnya cukup. Nah, yang membuat manusia selalu merasa tidak cukup itu adalah yang pertama, kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ya kan? Kebutuhan sudah penuh ini, tapi kayak merasa sudah cukup karena ada keinginan, ya kan? Merasa kurang terus. Padahal sudah makan, minum, tidur, pakai pakaian yang bagus, ya kan? Tapi kok rasanya kayak tidak puas, tidak cukup, ya karena keinginan. Kita belum bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi ini bahayanya, kita akan mau memiliki semua yang kita lihat. Betul tidak? Kalau kita tidak bisa membedakan, ini keinginan, ini kebutuhan. Kalau kita samaratakan semua, semua yang ada di dunia ini kebutuhan saya, kita tidak akan merasa cukup. Karena kita akan selalu ingin memiliki apa yang kita lihat, apa yang kita sukai. Itu bagus, saya mau. Itu bagus, saya mau. Itu bagus, semua saya mau. Aduh, itu
Itu yang pertama yang membuat manusia tidak pernah bisa merasa cukup, karena belum bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Yang kedua, selalu memiliki kecenderungan membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Ini saya dulu, saudara, Bapak Ibu. Saya itu karena lain dari keluarga yang sederhana, hidup di lingkungan yang mungkin teman-teman karena orang tua yang bisa memberikan semua yang terbaik mereka bisa miliki. Saya tuh dulu suka sekali membanding-bandingkan hidup saya tuh dengan teman-teman saya. Percayalah, hidup tidak pernah tenang. Gelisah tiap hari. Kalau lihat dong dapat ini baru, kenapa saya tidak? Kenapa saya pun cuma ini? Kenapa saya tidak bisa begitu? Karena membandingkan hidup dengan orang lain. Saya capek sekali hidup seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Capek sekali. Nah, jadi ketika kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, ini bahaya. Orang lain punya apa, kita juga mau punya itu. Buka Instagram, lihat outfit terbaru, ya kan? Model terbaru, ya ini yang terbaru. Saya juga mau punya, saya juga harus bikin begitu, saya harus juga pakai begitu. Karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat tetangga beli sofa baru, beli ini baru, itu baru, kita juga hati panas. Saya juga ini harus ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Penyamarataan sosial. Ya kan? Jadi selalu membandingkan itu dengan orang lain. Akhirnya orang lain punya apa, kita juga mempunyai itu. Orang lain punya mobil baru, kita juga harus mobil baru. Rame-rame semua. Aduh, bahaya. Kamu cek mobil satu loh. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat orang tidak pernah merasa cukup? Lupa bersyukur. Tuhan sekasih satu, masa satu-satuan dia dua, satu sah. Bukan yang keluar pertama, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus sudah kasih satu untuk saya. Kecenderungan kita adalah duluan protes. Kenapa saya cuma dapat satu, dia dapat dua? Aduh. Nah, itulah yang membuat kita tidak pernah merasa cukup. Coba Bapak Ibu Saudara praktek. Saya sudah praktek. Kalau kita bersyukur, rasa cukup sekali. Betul. Serius. Kalau kita mengeluh, kita akan selalu rasa kurang. Punya gaji 1 juta, tidak mengucap syukur. Tuhan, kayaknya 2 juta baru cukup deh Tuhan. Oke, Tuhan berkati 2 juta. Apakah cukup? Tidak. Tuhan, kayaknya 3 juta dulu lebih cukup Tuhan. Tuhan berkati 3 juta, cukup? Tidak. Bapak Ibu, kepuasan daging kita ini, memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita ini, itu sama seperti meminum air laut, Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu dan saya minum, semakin kita haus. Air laut itu kan asin toh, jadi kalau minum, saudara dan saya, Bapak Ibu, tidak akan merasa dahaga kita hilang, kita akan makin haus. Jadi begitu juga dengan harta kekayaan, keinginan-keinginan duniawi ini. Semakin kita minum, semakin kita ingin. Makanya bahaya kalau kita tidak bersyukur. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah bersyukur hari ini? Sudah bersyukur hari ini pakai baju bagus, ya kan? Bisa datang ibadah, masih punya stok makanan di dalam kulkas, ada yang sudah tersedia di tupan saji, ya kan? Bersyukur itu akan membuat kita merasa cukup. Coba praktek Bapak Ibu, coba saja, itu sangat bekerja. Nah, coba kita ingat-ingat kembali pelajaran IPS di zaman sekolah mengenai kebutuhan manusia. Masih ingat kok? Saya belajar kembali. Saya buka pelajaran sejarah untuk belajar ini, Bapak Ibu, untuk siap khotbah ini saya belajar. Jadi kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer,
Itu menyangkut apa? Sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian. Kemudian pangan itu apa? Makanan. Kemudian papan itu apa? Tempat tinggal. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Jadi ini bersifat melengkapi kebutuhan primer. Jadi kayak HP, laptop, kendaraan, alat elektronik, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Ini sifatnya hanya untuk memuaskan kesenangan diri. Jadi perhiasan mewah, kendaraan mewah, ya kan, liburan ke luar negeri, barang branded, itu adalah kebutuhan tersier, seperti itu. Saya tidak akan bilang bahwa kebutuhan tersier itu salah, kebutuhan sekunder itu salah. Bisa saja ini semua kebutuhan. Kebutuhan itu bisa tergantung lokasi, tempat tinggal, ya kan, keadaan diri seseorang. Itu bisa tiba-tiba ini bisa jadi kebutuhan, tiba-tiba itu bisa jadi kebutuhan. Jadi dari sekian banyak hal yang seolah-olah menjadi kebutuhan di zaman ini, orang percaya perlu meminta hikmat Tuhan untuk bijak membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Oh, sekarang semua secampur aduk nih. Setan makin tambah bikin blur lagi, bikin makin tambah blunder lagi, bikin tambah fokus nih lari-lari. Aduh, ini kebutuhanku, ini keinginan, bingung. Seolah-olah semua itu kebutuhan di zaman ini, ya, di era ini. Saya lebih suka kalau lewat itu papan billboard yang di sana tuh, kalau ada wisata kuliner tuh, ada tulisan di situ yang rokok, iklan rokok. Di situ ada tulis apa? Kebutuhan manusia: sandang, pangan, papan, pengakuan. Nah, pengakuan ini yang sekarang lagi marak-maraknya itu dibuat iblis seolah-olah itu kebutuhan kita. Pengakuan. Harus punya ini, harus punya itu, harus begini, begitu. Supaya apa? Diakui. Kalau dulu di keluarga atau di rekan-rekan itu diakui. Itu kebutuhan, kata siapa? Kata iblis di zaman ini. Aduh, iblis tuh licin. Makanya kita perlu berdoa, minta hikmat Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan. Di antara ini kebohongan-kebohongan, mana yang benar-benar kebutuhan saya? Tetapkan hati saya, Tuhan, untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, supaya saya jangan terjebak di dalam kebohongan-kebohongan dunia ini, Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan. Dia akan selalu memenuhkan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19, Paulus bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sudah dijamin. Kebutuhan, keperluan kita itu pasti dicukupkan Tuhan. Jadi yang membuat kita itu sering rumit, kepala sakit, pusing dan ribet, itu adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Jangan bohong, Tuhan itu sudah penuhi kebutuhan kita, betul tidak? Makanan, tempat tinggal, pakaian, bahkan dikasih lebih, Tuhan sudah penuhi. Tapi apa yang bikin kita tuh ribet, kepala sakit? Ya keinginan-keinginan kita. Tidak ada kerja, cari kerja, ya kan? Maksudnya bukan pekerjaan, maksudnya tidak ada masalah, cari masalah, ya kan? Dulu ada tenang-tenang, cari masalah dong, utang dong, ini dong, dicari hal dong. Iya kan? Ya kalau itu kebutuhan ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu cuma untuk memuaskan keinginan dan gengsi kita, ego kita di depan sesama, aduh, itu sudah yang disebut dengan tersesat, sudah itu. Itu kita yang bikin kepala sakit sendiri. Keinginan yang tidak terkendalikan bisa membuat kita merasa kurang dan kurang. Seperti itu. Sudah ada satu, mau tambah satu lagi. Sudah ada dua, tambah satu lagi supaya jadi tiga. Ya kan? Kalau bisa punya semua model, kalau bisa punya semua seri, punya semua koleksi, kalau bisa.
semua tuh saya harus punya. itu gaya hidup zaman sekarang, hedonisme, materialisme, konsumtif seperti itu, konsumerisme. Itu gaya hidup zaman sekarang. Dan orang anggap itu wajar saja. Oh, punya koleksi tas, punya koleksi ini, koleksi itu wajar. Tapi ini sudah bahayanya, jeratnya. Nanti kita tidak akan pernah merasa cukup. Yang lama masih bagus, tapi karena lihat ada keluaran baru, ayo bisa keluaran baru harus punya. Padahal yang lama masih bisa dipakai seperti itu. 1 Yohanes 2:16, saya ambil terjemahan sederhana Indonesia, bilang begini. Karena semua yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Ini merujuk pada gaya hidup hedonisme. Tadi saya bilang, materialisme, konsumerisme yang sedang marak di akhir zaman. Jadi firman Tuhan sudah ingatkan. Ya, karena memang pada zaman itu juga gaya hidup ini sudah ada. Seperti itu. Bahkan tanpa sadar kita, anak-anak Tuhan pun sudah terjebak dalam gaya hidup ini. Ya, kalau boleh jujur, iya. Saya sendiri pun kalau mau jujur, saya bilang iya, saya juga sudah terjebak dalam gaya hidup seperti ini. Tapi puji Tuhan, kita cepat-cepat disadarkan oleh firman Tuhan. Makanya penting sekali kita bergaul dengan firman Tuhan, supaya Tuhan kasih tahu, Roh Kudus kasih tahu, nak, itu baik tapi itu tidak benar. Seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh pakai baju mahal, pakai perhiasan, atau punya barang-barang yang branded. Bukan masalah itu, boleh. Kalau Tuhan mempercayakan kita punya itu, pakai itu, nikmati saudara, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai hati kita terpaut dan menjadikan semua itu sebagai sumber kebahagiaan kita, kesenangan atau kepuasan kita. Jangan. Kalau sudah dapat begitu, nanti saya tidur tidak tenang, saya makan tidak tenang, saya rasa-rasa kayak mau mati saya kalau tidak bisa beli itu barang. Saya tidur tuh gelisah sampai tak bawa mimpi karena saya tidak bisa beli itu barang. Ada pernah begitu? Saya pernah begitu. Saking terlalu menginginkan itu barang, saya sampai mimpi loh. Aduh, sampai bekerja di alam bawah sadar, itu bahagia Bapak Ibu. Nah, Mama Maria ketawa. Iya, saya tuh pernah begitu loh. Saking karena ingin punya itu, tidur nih sampai mimpi-mimpi, sampai menangis begitu tuh. Aduh, nah itu yang dikecam firman Tuhan itu. Menginginkan sesuatu tuh sampai gila-gilaan begitu tuh. Kita mau jadi dengan dia, kalau jadi dia mau mati. Itu salah. Selalu kembali ingat, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan memenuhi kebutuhanku. Tuhan mencukupkan keperluanku. Aku tidak boleh kepala sakit, kepala pusing. Makanya ini di ayat yang kita baca tuh, akar segala kejahatan itu cinta. Ya, itu di poin ketiga kita maaf. Jadi cinta bukan. Sudah di spill. Ya, jadi akar kejahatan tuh ya kalau kita tidak pernah merasa cukup, orang bisa membunuh, orang bisa mencuri, ya karena tidak bisa menahan ini, keinginan ini. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, kita yang suka bikin kepala sakit, kita yang suka bikin susah diri sendiri. Tuhan sudah jamin kebutuhan kita akan terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya seperti ini. Semua orang itu diberkati Tuhan dengan takarannya masing-masing. Ada amin? Amin. Ya, ini yang membuat saya tenang Bapak Ibu. Yang membuat saya tenang adalah ketika saya percaya bahwa Bapa yang baik tahu apa yang saya butuhkan, dan Dia memberkati saya menurut sesuai dengan kapasitas diri saya. Jadi Tuhan memberkati kita itu sesuai kemampuan kita Bapak Ibu. Minta maaf, saya agak flu, jadi kalau suara agak ini minta maaf.
Jadi seperti perumpamaan tentang talenta, Tuhan kasih kepercayaan 1, ya kan, 2 dan 5. Karena Tuhan tahu kapasitas. Lihat siapa yang pada akhirnya mengerjakan. Yang 5 dan 2, yang 1 sibuk. Dan kenapa dia cuma 1? Kenapa Tuhan kasih dong 5, 2, dia cuma 1? Dan dia tidak mengembangkan itu. Dia punya sikap dan pola yang salah dalam menyikapi berkat Tuhan. Bapak Ibu, coba analoginya begini. Saya cuma punya 1 gelas. Kemudian Bapak Stevie itu punya ember. Kapasitasnya itu ember, ya kan? Lalu ketika kita datang meminta berkat kepada Tuhan, Tuhan penuhkan apa yang saya butuhkan sesuai kapasitas saya 1 gelas itu, ya kan? Karena Tuhan tahu juga kemampuan saya mengelola 1 gelas itu. Bapak Stevie 1 ember, ya Tuhan penuhkan 1 ember itu. Lalu saya mulai lihat, Tuhan tidak adil. Masa saya cuma 1 gelas, Bapak Stevie 1 ember? Oh, salah Bapak Ibu. Ya kapasitas saya baru cuma sampai 1 gelas. Jadi Tuhan penuhkan ya 1 gelas itu. Kalau lebih banyak seperti Bapak Stevie, itu bisa jadi bencana untuk saya. Saya akan kewalahan. Saya malah akan celaka. Tuhan tidak mau mencelakakan kita dengan berkat yang tidak sesuai dengan kapasitas kita, Bapak Ibu. Jadi terimalah, syukurilah. Berapapun yang Tuhan percayakan untuk kita hari ini, itu yang terbaik untuk kita. Tidak perlu membandingkan dengan berkat orang lain. Amin Bapak Ibu. Orang bangun kesaksian, saya diberkati Tuhan dengan 5M. Saudara, saya harus diberkati 5M. Itu salah, itu usaha untuk bikin susah diri saudara. Susah saudara. Tidak Bapak Ibu, Tuhan tuh tahu. Dia menakarkan sesuai dengan kapasitas kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan memaksakan. Tuhan tuh lebih tahu. Jangan paksa untuk hidup kita harus sama seperti orang lain. Hidup kita harus sama seperti dia. Oh dia bisa bergaya begitu, dia bisa begitu, saya juga harus begitu. Aduh sudah, berhenti sudah. Saya belajar seperti itu Bapak Ibu. Yang apa yang saya punya hari ini, itu sudah yang saya nikmati, itu sudah yang saya syukuri. Saya tidak perlu berusaha untuk menambah lagi. Yang kalau berkat Tuhan datang, itu saya syukuri, saya terima. Tapi untuk mau bikin susah-susah diri, begitu-begitu sudah berhenti sudah. Orang kan sekarang zaman media sosial kan, apalagi di Instagram. Bapak Mama coba-coba main Instagram Oh, main Instagram, nanti lihat itu satu datang dia gaya begini. Tuh. Beta juga akan begitu. Ya kan? Padahal itu, Bapak Ibu kita tidak tahu itu tipuan semua. Dia lagi bersupaya kantong ada bocor-bocor, dia ada utang kiri kanan supaya mau kelihatan gagah di media sosial saya itu. Dan kita juga terjebak, kita juga saya juga sama seperti itu. Kita juga piba utang, kita juga bikin ini, bikin itu, cari persoalan, cari perkara supaya bisa sama seperti dia. Nah, itulah dia. Sudah, nikmati saja hidup kita ini apa adanya. Amin, Bapak Ibu. Sejahtera, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan Allah itu tentang itu, damai sejahtera, sukacita. Sudah itu saja, jangan bikin kepala sakit lagi. Ya bekerja, kita bekerja sesuai apa yang Tuhan kasih, kita bekerja. Kalau Tuhan kasih kita berkat segini, terimalah dengan ucapan syukur. Seperti itu. Ya, jadi kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuasaan kita, yang terutama dan segala-galanya untuk kita. Filipi 4 ayat 11 Paulus bilang, di dalam segala hal aku telah belajar mencukupkan diriku. Ini prinsip Paulus. Di dalam segala hal dia sudah belajar mencukupkan diri. Kalau kita mau kehidupan finansial kita sehat, maka kita harus belajar mencukupkan diri kita di dalam segala keadaan. Amin. Berapa yang kita terima, apa yang kita terima dengan ucapan syukur dan imani bahwa itulah yang terbaik yang Bapa sediakan bagi kita. Hidup tenang Bapak Ibu. Hidup tenang. Tidak perlu mau bersama-sama dengan orang, tidak perlu Bapak Ibu. Nikmati saja berkat kita. Jalani, tekuni.
Tuhan kasih berkat segini, oke, ini untuk bagi, untuk pelayanan Tuhan, ini untuk bagi ke sesama, ini untuk saya. Dengan bijak kita mengatur itu semua. Ingat, mengumpulkan harta di surga. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mewaspadai jerat cinta uang. Kalau kita mempunyai kehidupan finansial yang sehat, mari kita mewaspadai jerat cinta uang. Itu di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Punya uang tidak salah, betul Bapak Ibu. Punya banyak uang juga tidak salah. Menjadi kaya salah tidak? Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah sama sekali. Uangnya salah? Tidak juga. Uangnya juga tidak salah. Yang salah adalah sikap hati kita. Yang salah adalah ketika kita mulai mencintai uang. Ketika kita mulai mencintai kekayaan lebih daripada Tuhan. Ketika kita mulai menyanjung kekayaan, kekuasaan di dunia ini lebih daripada Tuhan. Yang salah itu adalah sikap hati kita. Matius 6 ayat yang 21 bilang begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus hanya menyandingkan dirinya dengan Mammon, Bapak Ibu. Kenapa? Iblis menjerat manusia dalam pemikiran bahwa kalau kamu punya uang, kamu punya kekuasaan. Betul? Itu kan pemikiran yang ada di dunia ini kan. Kalau kamu punya uang, kamu punya kekuasaan. Kalau kamu punya uang, kamu bisa melakukan semua yang kamu mau. Kalau kamu punya uang, seluruh dunia ini bisa kamu miliki. Lihat. Jadi manusia termanipulasikan dalam bahaya money power. Makanya Tuhan Yesus hanya menyandingkan dirinya tuh dengan Mammon, perkara uang. Karena ini prinsipnya, kalau punya uang lu punya kuasa. Punya uang kamu punya power. Betapa berkuasanya uang, seolah-olah seperti itu. Jadi penyakit cinta uang itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang cinta uang sudah pasti hatinya akan menjauh dari Tuhan. Itu sudah pasti. Iya, ada orang-orang yang sampai hari ibadah juga tidak peduli, yang penting kerja terus, ya kan? Hari-hari ibadah itu diabaikan, yang penting pemasukan lancar terus. Orang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, korupsi, tipu sana, tipu sini, mencuri, membunuh, ya kan? Saudara dengan saudara bisa baku benci, bisa baku bunuh, bisa saling dendam, bisa saling iri hati, curiga, dengki, hanya karena apa? Harta, kekayaan. Anak bisa sampai membunuh orang tua hanya karena apa? Harta juga. Akar segala kejahatan adalah cinta. Cinta uang juga ciri-cirinya orang tuh bisa pelit, sombong, angkuh, tidak peduli dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang cinta uang. Bahkan yang parahnya karena uang, ini sudah banyak terjadi. Karena uang orang bisa meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Itu paling fatal. Karena uang, laki-laki kaya raya, sukses luar biasa, jadi akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus demi kenyamanan sesaat. Nah, itu dia. Itu karena apa? Cinta uang. Fokusnya sudah salah. Bukan cinta Tuhan lagi. Bukan menjadikan Tuhan raja lagi. Uang itu yang raja. Untuk menghindari sikap cinta uang, Bapak Ibu, kita perlu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta dalam hidup kita. Bahwa dialah segala-galanya yang kita inginkan, yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau kita sudah sampai di titik itu, tidak mungkin kita cinta uang. Karena Tuhan sudah menjadi segala-galanya untuk kita. Mau ada tidak ada, tetap cinta Yesus, tetap cinta Tuhan. Mau punya tidak punya, tetap cinta Yesus. Udah. Uang sudah tidak bisa goyang total lagi, Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena raja kita cuma satu.
Tuhan Yesus. Kebahagiaan kita, sumber kebahagiaan kita cuma satu. Uang itu cuma alat kebahagiaan, bukan sumber kebahagiaan. Cuma alat, Bapak Ibu. Sumbernya itu Tuhan. Jadi kalau alatnya tidak ada, kita masih tetap bisa bahagia karena kita punya sumbernya. Itu dia prinsipnya, seperti itu. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya. Harusnya kita atas hikmat Tuhan yang berkuasa atas uang. Harusnya kita yang mengendalikan uang. Ibrani 13 ayat 5 bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu. Kita yang harus berkuasa atas uang, dengan hikmat Tuhan kita yang harus berkuasa atas uang, bukan uang yang berkuasa atas kita. Bukan uang yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan uang. Amin. Iya. Sekali lagi, memiliki kehidupan finansial yang sehat bukan tentang berapa banyak uang, berapa banyak tabungan atau harta yang kita miliki. Kehidupan finansial yang sehat itu berbicara tentang sikap hati yang benar terhadap uang, pengendalian diri, dan hikmat dalam pengelolaan uang atau berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak perlu memiliki segala-galanya. Kita hanya perlu memiliki apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan tahu rencananya dalam hidup kita, dan Dia tahu nih berapa banyak anggaran yang harus diberikan kepada kita untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Sudah diperhitungkan semua. Jadi tidak perlu kita memiliki seluruh dunia ini. Cukup saja kita miliki apa yang menjadi bagian kita. Amin buat firman Tuhan.